ajalnya, takdir mendahuluinya sehingga dia berbuat dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Terus kemudian ada orang yang seumur hidupnya dia juahat lah, kurang sejakal antara dia dengan ajalnya, takdir mendahulunya sehingga dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Dalam syarah hadis yang saya baca dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu para ulama menjelaskan itu jarang terjadi. Umumnya orang kalau baik matinya baik, karena umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati dalam kebiasaannya. Itu. Makanya kalau sampai ada orang yang orang baik itu kok mati dalam sul khotimah itu jarang terjadi. Tapi itu mungkin terjadi. Itu apa fungsi hadis itu? Supaya kita yang sudah berusaha baik ini jangan sombong. Jangan sombong, tetap harus jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan meremehkan doa-doa itu. Nah, terus yang kedua, kalau kita ngelihat ada orang yang enggak baik, itu kita jangan merendahkan dia juga. Kenapa? Karena kita tidak tahu ujungnya. Ujung dia enggak ada yang tahu kan. Maka kita jangan merendahkan orang lain juga. Maka kata para ulama, perbuatan maksiatnya kita rendahkan. Tapi orangnya jangan. Atau orangnya kita apakan? Kita dakwai, kita doakan gitu. Gitu. Karena ujungnya kita tidak tahu. Iya. Ya. Oke. Ada masalah keluarga, anaknya ada 6. Terus istrinya itu pernah salah. Salahnya itu bukan berzina, bukan apa, cuman istrinya itu punya kesalahan. Istrinya kerja, suami istri kerja. Terus istrinya dipercayalah sama kantornya megang keuangan. Tapi yang nyuruh menggunakannya itu adalah bosnya, bosnya lah, istri perempuan sama perempuannya. Bosnya menyuruh, pokoknya kalau ada kegiatan ini pas pertanggungjawabannya itu ternyata bias gitu kan. Padahal sebenarnya benar diberikan si bosnya lepas tangan gitu kan. Akhirnya dia mempertanggungjawabkan sampai 500 juta. Akhirnya kantor menuntut dia tidak dipecat asal dilunasin. Dilunasilah sama suaminya 500 juta. Tapi akibatnya suaminya ini sampai 6 tahun jadi nggak suka sama istrinya, maksudnya marah gitu dalam satu rumah, nggak pernah negur, jadi gaji nggak pernah dikasih. Untung istrinya kerja juga begitu kan, jadi nggak pernah dikasih. Jadi ngomongnya itu selalu sama anak-anaknya. Punya grup, istrinya ngomong nggak dijauh-jauh sampai 6 tahun begitu terus. Jadi dia sedih, dia bilang apakah aku harus bercerai mbak? Aku bilang aduh berat banget gitu kan. Anak-anak aku cerai, aku nangis semua pada nggak mau. Nah suaminya tuh udah aku bilang coba suaminya dekat sama orang-orang soleh, maksudnya aku anjurkan bagaimana sih seharusnya suami gitu, seperti apa sosok suami, sehingga jadi dia ada masukan gitu kan. Nah suaminya ini juga orang sibuk mungkin kali, jadi dia tidak pernah bergaul sama misalnya ke masjid yang harus mendengar kajian atau apa ya. Rutin sholat masih gitu seperti standarnya. Nah dia bingung sampai sekarang status dia ini sebenarnya walaupun satu rumah masih sebagai istri atau silakan dia. Baik. Jadi dia bingung, dia minta cerai dia. Udah dicuekin karena kesalahan istrinya bagi dia itu membuat malu suaminya. Jadi ilfil. Nah, membuat malu suaminya, semuanya apalah. Jadi kasihan dia. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Melayani juga nggak. Akhirnya sampai 6 tahun itu Tidak melayani dengan maksimal. mau dilayani tuh suaminya kayaknya gimana gitu. Oke. Akhirnya. Tapi kalau disediain makan, dimakan. Tapi makannya diam-diam, nggak mau di depan dia, nggak mau di depan anaknya. Pada saat misalnya anak-anak kalau udah lapar baru dimakan. Kalau udah masuk kamar gitu. Jadi dia bingung. Ya baik. Apa yang harus dilakukan? Baik. Bolehkah dia mengajukan surat cerai? Baik. Laki-laki sama perempuan bedanya di situ. Oh gitu Ya, ya. perempuan sebetapapun dia pernah disakiti oleh suaminya karena yang dikedepankan perasaannya. Dia mau Kadang wanita lebih mudah memaklumi dan mengerti daripada laki-laki. Laki-laki itu walaupun dia punya perasaan tapi kan logikanya lebih jalan. Nah kadang egonya juga ditambah di situ. Sehingga kadang laki-laki itu lebih sulit memaafkan daripada perempuan. Jangan salah, iya. kadang merasa malu gitu. Ya macam-macam lah gitu.
Itu secara Ya. manusia, tapi secara agama gimana? Ya, tunggu dulu. Nah, bersekolah, memang betul kata Ibu, bersekolah bagi laki-laki yang punya ilmu, yang paham dengan ilmu dan ilmunya bermanfaat. Dia akan lebih mudah untuk memaafkan. Karena laki-laki yang berilmu, dia akan tahu bahwa kalau dia tidak ridho kepada istrinya, potensi istrinya masuk neraka itu lebih besar daripada potensi suaminya istrinya masuk surga. Dan kalau sampai kemudian istri itu masuk neraka, ada potensi mengajak suaminya masuk neraka. Itu masalahnya. Makanya laki-laki yang berilmu, dia akan berusaha memaafkan istrinya dan ridho kepada istrinya. Itu makanya betul kata Ibu, suruh ngaji itu betul. Itu harus ngaji dia itu. Tuh. Nah, sekarang saya jawab sekarang. Itu saya mau buat pengertian dulu yang pertama itu. Yang kedua gini, Bu. Secara hukum, ini secara hukum ya. Seorang wanita itu tidak boleh meminta cerai kepada suaminya kecuali ada alasan hukum yang benar. Ayyum mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udrin lam turi raihatal jannah. Hadisnya dari Ibnu Majah. Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Ya, jadi kalau tidak ada alasan hukum yang benar, maka jangan pernah menggugat cerai suami. Bisa dimengerti ya? Nah, kecuali ada alasan hukum yang kecuali ada alasan hukum yang benar. Kalau tidak ada alasan hukum yang benar, jangan coba-coba menggugat cerai suami. Di antara alasan hukum yang benar itu adalah agama terancam, fisik terancam, kehormatan terancam, ya, termasuk harta terancam, misalnya. Nah, kalau unsur-unsur itu tidak ada, ya jangan. Itu seperti itu. Akhirnya tersiksa. Ya pokoknya kalau dia merasa bahwa dengan semua itu monggo silakan. Ya sudah silakan. Kalau memang dia merasa itu Padahal bagi dia kan itu bukan kesalahan dia hanya menutupin pimpinannya aja istilahnya. Iya saya tahu, tapi kan orang nggak mau tahu. Ya makanya saya ulang, kalau memang itu bagi dia adalah merupakan alasan hukum yang tepat untuk mengambil tindakan, silakan saja, tidak ada masalah. Cuma kalau saya sarankan begini. Kalau masih bisa diperbaikilah. Kalau merasa jalur bumi buntu, jalur langit lah. Itu. Iya, kan ada surah Yasin, ada Al-Fatihah, ada minta sama Allah, ada air Zam-Zam minta sama Allah. Iya. Kalau ada istri 6 tahun dari Pak Ustadz, masih suaminya tidak berubah. Sampai anaknya bilang dia, mama nanti kalau aku kawin, mama ikut aku aja. Sampai anak-anaknya seperti kayak gitu. Karena kasihan kali sama mamanya kali. Tapi suaminya punya istri lagi. Jadi nggak tahu lah kalau dia sih kayaknya yang dia tahu lah urusan rumah tangga nanti cerita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Kalau misalnya ada istri yang suaminya zalim, ya sebenarnya dia udah berkali-kali mau ngaji, dan kalau misalnya melihat dari dirinya memang sudah bisa dia untuk mengajukan karena suaminya KDRT, suaminya selingkuh dan sebagainya. Cuma dia selalu balik lagi, tapi aku butuh seseorang untuk jadi penghalang api neraka. Jadi kata dia suami itu adalah sebagai penghalang dia dari api neraka. Nah cuma selama pernikahan dia selalu mengeluh. Nah itu masuk ikhlasnya itu nggak kayak gitu atau gimana? Ya soalnya kata dia insya Allah jadi penghalang dan dia bersabar. Itulah hebatnya wanita ya. Saya itu kalau ada banyak kasus seperti itu, saya sering kagum pada kaum ibu-ibu itu. Makanya saya sering bilang kepada kaum laki-laki itu, kan ada beberapa suami itu kalau marah ke istri itu, makanya pakai logikanya mah, Kita nggak punya logika. Saya bilang gini, saya bilang gini. Pak, jangan paksa istri Bapak pakai logika. Kalau dia pakai logikanya, Bapak ditinggal. Kita nggak pakai logika. Apakah yang tadi suami dari teman saya itu termasuk dolim? Ya, secara kasat mata dolim. Karena kan harusnya seorang suami itu kalau kan gini loh Bu, kalau ada istri salah, harusnya kan didampingi, dibina. Iya, dibina. Jadi dia mendukung dia, maksudnya ya sudah mah begini. Iya mestinya begitu memang. Jadi bukan malah didiemin kayak gitu, itu nggak benar itu.
Dan kalaupun dia mau mendiamkan itu berbatas waktu. Nabi pernah mengilah istrinya sebulan, tapi Nabi pernah mengilah istrinya sebulan. Nabi pernah marah sama semua istri beliau, ada di Al-Ahzab itu. Terus Nabi bersumpah selama 1 bulan tidak akan menggauli seluruh istrinya. Dan Nabi selama sebulan pulangnya ke masjid. Selama sebulan. Pernah Nabi, pernah. Saat itu gara-gara Nabi, para istri semuanya minta fasilitas duniawi. Nabi sedih, bukan karena Nabi tidak mampu, karena kalau Allah bilang dalam Al-Quran itu di Al-Ahzab itu Allah bilang, ya kalau mereka mau harta dikasih Muhammad, tapi cerai. Tapi kalau milih Nabi dan Allah dan Rasulnya, maka jangan minta fasilitas harta. Tapi kalau mau dikasih kata Allah, tapi cerai dari Nabi Muhammad. Sekarang pilih harta atau Nabi Muhammad SAW. Ya semua tentu milih Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi Nabi sebagai manusia biasa beliau kecewa dan beliau marah dan beliau mengatakan, ilah demi Allah saya tidak, intinya gitu. Beliau tidak akan menggauli istrinya selama 1 bulan. Dan selama sebulan itu beliau pulangnya ke masjid. Dan itu muhasa itu untuk masa-masa kontemplasi para istri untuk memuhasabai dirinya. Dan itu untuk menepis fitnah juga bahwa Nabi itu hiperseks. Karena ada tujuan bahwa Nabi itu ya, karena seorang hiperseks tidak mungkin bisa puasa seks selama sebulan. Nabi sanggup itu. Selama sebulan Nabi pulang ke masjid, nggak kemana-mana. Singkat kata singkat cerita, setelah 1 bulan Nabi menemui istrinya. Nah, laki-laki yang mengilah istrinya itu maksimal 4 bulan. Kalau sudah, apalagi 6 tahun, 4 bulan. Kalau udah 4 bulan harus segera diperjelas statusnya. Iya, itu diperjelas statusnya. Itu kalau udah 4 bulan lebih sudah diperjelas. Ini mau lanjut apa putus gitu. Nah, jadi saran saya kalau ke istrinya itu kalau memang sudah nggak kuat ya istilahnya gitu, ya minta kejelasan aja. Ini mau kita kemanakan rumah tangga ini, daripada dipertahankan nanti nambah dosa. Mending ya. Dia udah bertanya sama suaminya Apa? Dia Diam. ngomong apapun sampai diam, jadi dia bingung, digantung. Jadi akhirnya dia kebingungan. Aku nggak cerai, aku berdosa juga. Akhirnya tidak melayani gitu kan. Tapi yang ketiga dia Melayani pihak biologi, makan apa Enggak, gini aja, saran saya jalur langit aja lah. Jalur langit. Saya andekan ibu konsultasi ke saya tahun 2016 sebelumnya, saya pasti ngomong gini, udah cerai aja gitu. belum ketemu. Enggak, andekan ibu konsultasi ke saya 2016 dan sebelumnya itu, saya pasti ngomong udah cerai aja. Tapi begitu 2016 ke sini, saya sering kalau ada orang konsultasi masalah rumah tangga itu, udah diperbaiki dulu aja. Kenapa? Ya ternyata cerai itu nggak sederhana. Cerai itu nggak sederhana, cerai itu urusan dunia dan akhirat itu nggak sederhana ternyata. Walaupun itu boleh, secara hukum boleh, tapi nggak sederhana. Maka saya sering bilang ke banyak jamaah itu, kalau masalah rumah tangga itu udah kalau bisa diperbaiki aja lah. Kalau nggak bisa jalur langit lah gitu. Ya. Iya betul, ya itu. Artinya rumah tangga itu dipertahankan dengan cara yang baik. Kalaupun mau dilepas dengan cara yang baik. Itu seperti itu. Kalau 2016 ke belakang itu orang kalau nanya ke saya masalah rumah tangga, udah cerai aja. Kalau dia tetap bertahan karena demi anak nggak apa-apa ya. Jangan demi anak, karena Allah. Oh, karena Allah. Iya, jangan. Saya pernah ada ibu-ibu itu dia bilang ke saya, dia akan pertahankan rumah tangga karena anak. Saya bilang salah Bu, saya bilang gitu. Loh, kenapa Ustaz? Jangan karena anak, karena Allah. Karena Allah. Ya, perjuangkan rumah tangga ibu karena Allah, jangan karena anak. Tapi ibu tahu nggak, ujungnya cerai juga dia. Dia enggak, suaminya memang maunya cerai. Kalau yang ini suaminya maunya cerai. Iya enggak. Ini akhirnya suami cerai. Dan begitu cerai dari suami yang pertama ini, kan anaknya laki-laki 2 autis di beliau ini. Kan beliau akhirnya pulang ke Malang. Terus selang berapa waktu ngasih tahu, alhamdulillah sekarang dapat ganti suami yang lebih dalam segala-galanya. Muda, masih joko ting-ting, kaya raya, suami yang kedua itu. Terus kemudian peduli sama anaknya yang autis itu. Bahkan belakangan anaknya yang autis itu sudah bisa adzan dan iqomah saat itu ya, barokah
dengan izin Allah semuanya itu barokah bapak barunya yang telaten itu. Bapak yang aslinya malah nggak peduli sama anaknya yang autis itu, kayak kecewa sama takdir gitu loh dia itu, si bapaknya itu. Nah, ibunya repot ngurusi anaknya sampai lupa dandan mungkin. Akhirnya suaminya, akhirnya suaminya itu kecantol sama rok mini. Akhirnya begitu si ibu ini nikah lagi sama laki-laki yang muda, kaya, terus peduli sama anak-anaknya. Sementara si suaminya yang itu tadi rok mini itu malah ditinggal sama si rok mini itu malah. Mencari itu lagi. Iya. Mencari pakaian pendek. Ya saya kira itu. Allah alam. Kalau dulu kan keseripet jari kalau barang Jawa. Sekarang pakai jari lagi udah. Pak mau nanya. Iya Bu, nggih monggo. Pertanyaan tentang korban. Jadi Pertanyaan korban saya. itu Ustaz, Oh, dia lagi ada yang tanya. siap. Pak. Nanti Bapak ya. Ya. Korban itu misalnya nih di sebuah masjid gitu kan, pada ngumpulin korban itu, nah setelah itu kan dibagi-bagi. Pertanyaan saya itu kan di lingkungan itu tidak semuanya muslim, ada yang non muslim. Nah karena keterbatasan daging yang harus dibagi itu lebih diutamakan mana, untuk muslim yang muslim dan non muslim tapi satu komplek, atau muslim semua didahulukan walaupun muslimnya misalnya agak jauh di kampung gitu, misalnya agak jauh perkampungan sebelah gitu misalnya, itu bagaimana Pak Ustaz? Nggih, matur nuwun. Di dalam Islam, orang di luar Islam boleh menerima bagian daging kurban. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika kurban, beliau bilang kepada pembantunya, jangan lupa itu tetangga kita yang Yahudi itu diberi juga. Jadi kalau ibu nanya ke saya lebih utama mana, Muslim jauh komplek atau yang sekitar komplek tapi non Muslim, karena keterbatasan daging. Kalau saran saya, kalau misinya dakwah dan berharap mereka melihat indahnya Islam, karena itu syiar Allah itu, maka saran saya berikan ke yang dekat itu, walaupun dia non Muslim, tapi dengan niat dakwah dan syiar Islam ya. Kita tidak bisa paksa mereka untuk masuk Islam, tapi kan boleh dong kita ya berbuat seperti itu dengan harapan semoga dia melihat indahnya Islam gitu. Sudah betul satu. Tapi kalau kita bicara keutamaan dari segi pribadi, ya tentu kepada Muslim itu lebih utama daripada kepada non Muslim. Tapi kalau kita pakai pertimbangan syiar agama Allah, supaya mereka melihat indahnya Islam dan semoga sih tertarik juga masuk Islam, ya, tentu ke orang yang sekitar itu lebih utama, karena itu syiarnya Allah. Iya, saya kira itu Allah alam. Oke, monggo Pak, silakan Pak. Ya, saya mau tanya mengenai Ali Imran. Oke. Ali Imran itu punya istri, namanya Ana. Hanna. Sudah lama dia nikah, dia punya anak. Maka si Imran mengatakan bahwa istrinya itu mandul. Tapi dia tidak putus asa, tetap aja memohon kepada Allah, ya Allah beri aku seorang anak laki-laki. Itu meneruskan kehidupan saya dengan selembut-lembutnya. Maka Allah mengabulkan permintaannya, maka hamil si anak tadi. Setelah cukup maka lahirlah anaknya jatuh perempuan. Jadi Bansaki mengatakan Imran anakmu perempuan. Ya, anaknya diambil, tidak dibawa pulang, tapi diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk merawatnya. Maka itu suatu proses kepada Tuhan. Yang kedua, apa benar Nabi Yakub itu punya anak 11 orang kan? Apakah anak ke-11 orang itu ada yang jadi nabi? Ada yang jadi nabi? Baik. Siti Maryam itu punya saudara laki-laki.
namanya Harun. Jadi istrinya Imron namanya Hanna alaihissalam itu nggak mandul beliau. Karena sebelum Siti Maryam beliau punya saudara laki-laki namanya Harun. Makanya kan kaumnya ketika menyebut Siti Maryam dengan sebutan ya ukhta Harun. Wahai saudarinya Harun. Berarti Siti Maryam punya saudara laki-laki namanya Harun. Yang Nabi itu Bukan yang Nabi itu kan Nabi Musa. Iya, namanya sama Nabi. Iya. Nah, makanya kata para ulama berarti Imron notabene ayahnya ayahnya Siti Maryam itu punya anak laki-laki namanya Harun. Buktinya Siti Maryam disebut dalam Al-Qur'an dengan sebutan ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Nah, kisah Siti Maryam itu dikirim ke Nabi Zakaria karena ibunya sudah bernadar bahwa anak dalam kandungan mau dijadikan sebagai muharrar. Muharrar itu kalau bahasa kita kayak semacam ustadz atau imam masjid lah. Karena Imron itu imam Masjidil Aqsa. Cuman kan begitu lahir kan perempuan. Kan perempuan tidak bisa jadi imam. Tapi karena terlanjur nadar, maka tetap dididik menjadi ustadz kalau bahasa kita, dididik menjadi ulama. Nah, yang bisa mendidik untuk menjadi ulama itu siapa? Ya Nabi Zakaria. Maka dikirimlah ke Nabi Zakaria. Jadi keluarga terbaik itu ternyata anaknya dipesantrenkan juga itu. Dipesantrenkan ke Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria memiliki kemampuan untuk mendidik. Sementara Hanna atau keluarga Imran mungkin tidak semumpuni Nabi Zakaria kan begitu. Akhirnya maka dikirimlah ke Nabi Zakaria itu. Dan inilah pentingnya kita punya niat yang baik ya. Dan walaupun rasanya tidak mungkin, jangan dibatalkan niat kita itu. Hanna memang tidak mungkin menjadikan Siti Maryam sebagai imam masjid. Tapi beliau tidak membatalkan niatnya. Beliau tetap dicetak sebagai seorang ulama yang solihah ya. Karena beliau ulama perempuan ya, yang solihah. Dan mungkin tidak terwujud di Siti Maryam karena Siti Maryam nggak bisa jadi imam di Masjidil Aqsa. Tapi Allah kasih di cucu. Cucunya nanti adalah tidak hanya muharrar tapi nabi dan rasul. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sampai akhir zaman kan nanti beliau akan diutus untuk membunuh Dajjal itu. Nah, ini pelajaran bagi kita adalah kalau kita punya niat atau cita-cita yang baik, itu jangan dibatalkan hanya gara-gara rasanya nggak mungkin. Tetap niatkan dalam hati, berusaha untuk diwujudkan semampu kita. Kalaupun sampai meninggal kita tidak terwujud, siapa tahu nanti terwujud di generasi anak-anak kita. Itu yang saya pernah cerita di sini di Jawa Timur, ada seorang kiai namanya Allahyarham Kiai Mahmud. Kiai Mahmud itu beliau pernah punya cita-cita bikin masjid yang besar di kampungnya. Sampai beliau wafat nggak terwujud cita-cita itu. Tapi dengan izin Allah terwujud di generasi anak-anaknya. Nah, beliau itu punya cita-cita menghafalkan Al-Quran. Sampai wafat nggak hafal Al-Quran beliau. Generasi putranya mungkin tidak semuanya juga hafal 30 juz. Tapi sekarang cucunya, hampir semua cucunya yang jumlahnya puluhan itu cucunya, hampir semuanya hafal 30 juz. Bahkan beberapa hadis Sahih Bukhari hafal. Nah, izin Allah itu insya Allah semua tentu karena Allah, tapi itu barokahnya niat. Itu barokah niatnya Kiai Mahmud. Makanya kalau kita punya cita-cita menghafal Quran, jangan dibatalkan hanya karena kita ini kalau hafal 3 lupa 3 misalnya gitu. Kan kita gitu kadang hafal 3 lupa 3. Ya, itu jangan dibatalkan, teruskan berusaha. Siapa tahu mungkin di kita tidak terwujud, tapi nanti di anak-anak terwujud atau mungkin di cucu. Itu. Mungkin saya juga pernah cerita di sini tahadus bin bicara nikmat Allah ya. Beberapa cita-cita bapak saya itu terjadi pada anak-anaknya. Jadi apa yang dulu bapak inginkan misalnya itu beberapa terjadi pada saya. Yang di masa bapak nggak terjadi gitu. Allahyarham. Terjadi pada adik saya beberapa. Nggak pada saya tapi ada pada adik saya. Yang itu dicita-citakan oleh bapak saya dulu. Jadi ada cita-cita bapak saya itu yang sebagiannya Allah kasih ke saya, sebagiannya Allah kasih ke adik saya. Yang itu dulu semasa hidup bapak saya itu cita-cita bapak saya itu. Yang untungnya kebaikan itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Makanya kalau kita punya cita-cita jangan dia. Yang kedua tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya 12, Pak. 12. Dan Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya.
Kalau saya tidak salah, tidak hanya Nabi Yusuf jadi nabi itu. Jadi ada saudaranya yang lain yang jadi nabi. Kalau saya tidak salah, yang Yahuda itu. Yahuda itu ketika Nabi Yusuf mau dibunuh oleh saudaranya, itu yang berkata begini, la taqtulu Yusufa, jangan kamu bunuh Yusuf, tapi buang saja ke sumur. Nah, itu yang mengatakan itu namanya Yahuda kalau saya nggak salah itu. Yahuda itu yang ngomong begitu, jangan bunuh Yusuf, tapi buang saja ke sumur. Terus dibuang ke sumur. Iya, buang sumur itu ceritanya itu. Nah, yang kan mau dibunuh sebenarnya kan mau dibunuh sebenarnya, tapi sama kalau sebenarnya yang saya ketahui, sebenarnya yang saya pelajari, yang ngomong jangan bunuh Yusuf itu adalah Yahuda. Nah, kalau saya nggak salah juga, Yahuda ini yang nantinya jadi salah satu nabi, tapi bukan rasul ya, nabi. Nah, dia ini anak Nabi Yakub yang paling kaya. Iya, Yahuda paling kaya. Makanya banyak orang keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub itu ngaku-ngaku keluar Yahudi. Ya, karena dia yang paling keren itu. Itu seperti itu. Nah, tapi kenapa nggak Yusufi ya? Padahal Yusuf itu, Nabi Yusuf kan apa namanya? Tidak yang ganteng, raja pula. Ya, tidak yang ganteng, raja pula kan? Raja pula beliau. Ya sudahlah, itu urusan mereka itu. Nah, jadi kalau yang saya tahu ada Pak dari keturunan Nabi Yakub itu yang menjadi nabi yang saya tahu. Selain Nabi Yusuf ya. Kalau Nabi Yusuf udah pasti itu nabi dan rasul beliau. Pasti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak ya. Nggih. Apa Mbak? Silakan Mbak, nanya Mbak. Silakan Mbak. Ya nanya apa? Dari mana aja terserah Mbak, ngomong aja udah. Ini Pak Ustadz kan jadi saya sebut aja ya. Kakak saya kan sudah almarhum, kami baru 15 hari. Sedangkan maksudnya ada utang piutangnya gitu, tapi keluarganya nggak tahu gitu Pak Ustadz, maksudnya anaknya, istrinya gitu. Udah hutang sama empok. Mau punya utang sama empok? Iya, sama saya sama adik saya juga gitu. Dan sedangkan kalau saya nagih sekarang bukan ini ya, pasti kan anaknya takutnya ribut ya, kenapa dari kemarin pas bapak ada kok nggak ngomong cing gitu kan. Tapi kalau saya anuin kergetan gitu sama anak-anaknya yang ini gitu, anaknya almarhum, apa sih udah sombong apa bagaimana gitu Pak Ustadz saya. Dulu empok kenapa nggak nagih pada saat dia masih hidup, kenapa? Ya saya maksudnya gini ya, nggak mikir. Udah pernah nagih bukan? Iya, kenapa? Udah pernah sih nagih. Oh, udah terus. Ya. Udah berapa kali sih Pak Ustadz nagih. Maksudnya gitu, cuman karena anak saya kan saya ditipin sama dia itu, yang anak saya. Ditipin sama dia, cuman jadi selalu dianuin, anak lu kan gua ini ya gitu, maksudnya begitu Pak Ustadz. Nah, terus apa maksudnya utangnya itu saya itu rasanya pengen nagih gitu sama anak-anaknya ini gitu, cuman anaknya pasti takutnya nggak percaya gitu doang Pak Ustadz. Baik. Karena nggak ada di atas kertas apa bagaimana gitu. Yang kedua, Dan kalau yang kedua kan maksud ya dosa apa enggak ya Pak Ustadz, kan karena saya dizolimin apa gitu sama dia tadinya, sama almarhum ini pernah ada masalah gitu. Terus mulut saya apa bagaimana gitu, sumpahnya apa bagaimana gitu, biar lo mati apa bagaimana, kenapa langsung jadi bener dia gitu Pak Ustadz. Sekarang udah 15 hari, udah 40 hari kan, apa karena ini pelajaran itu. Iya, hati-hati mendolimi orang. Saya gitu, tapi kan karena sakit hati saya difitnah, dizolimin, kata punya utang, ini gak pernah ngirimin anak dari brojol anak, lu gak pernah ngirim duit gitu. Padahal ibu ngirim terus. Iya, tanya dah ibu Ipon yang tahu yang selalu transfer kan ibu Ipon terus selalu ibu. Tapi semua tuh ngomong gitu sama saudara-saudara saya. Oke. Iya. Yang pertama, itulah konsekuensi kalau kita bertransaksi hutang piutang tanpa ada hitam di atas putih, tanpa saksi, atau tanpa jaminan. Makanya dalam Islam itu akad hutang piutang itu sepatutnya ada hitam di atas putih, ada saksi atau ada jaminan. Kalau tidak ada, ya seperti Mbok ini konsekuensinya. Nah, berarti gini Mbok, siapapun kita termasuk saya sendiri, kalau bertransaksi utang piutang tanpa hitam di atas putih harus siap menerima risiko seperti ini. Nah,
sekarang Mpok pengen nagih, ya sudah Mpok tagih aja nggak apa-apa kalau Mpok mau nagih dengan segala konsekuensi tentunya. Karena memang Mpok nggak punya bukti hitam di atas putih, paling Mpok hanya bisa bersumpah gitu. Dan harusnya sih Mpok punya bukti ya harusnya ya, karena nggak punya bukti ya agak repot juga itu. Ya nanti urusannya mentok-mentok urusannya di hadapan Allah nanti itu. Iya, jadi Mpok sekarang berusaha saja semampunya. Kalau dibayar ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya serahkan sama Allah, udah mau gimana lagi. Jelaskan. Iya, berat kok ya. Iya, serahkan sama ya. Kayak kalau misalnya ingat lagu, apa sih nanti laku anaknya, Iya, apalagi iya. biar yang sekarang terus begitu, kita bilang sampai mati kayak nggak ikhlas gitu kayaknya. Iya, gitu, sudah. bukan? Iya, serahkan sama Allah aja. Kalau mau nagih aja secara baik-baik. Ngomong aja secara baik-baik. Kalau berhasil, ya alhamdulillah. Kalau nggak berhasil, ya serahkan sama Allah. Nanti Allah punya cara sendiri. Satu. Ya ini enak ngomongnya aja sih, Mbok. Satu. Yang kedua gini, Mbok. Untuk yang kedua itu begini. Kalau kita didolimi, kita punya dua hak. Hak pertama, hak membalas. Hak yang kedua, hak memaafkan. Mungkin Mpok sudah lama memaafkan dia. Cuman kali itu Mpok lagi nggak kuat tuh. Nggak terpaksa keluar omongan tuh. Nah, itu dalam Al-Quran dibenarkan sebenarnya. Yaitu di Al-Baqarah An-Nisa kalau saya nggak salah ayat 148 kalau saya nggak salah ya. Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli lamman zulim. Allah tidak menyukai perkataan yang kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang didolimi. Dan Mpok kan statusnya didolimi. Terus keluar kata-kata itu hak Mpok sebenarnya. Ya enggak kan itu hak Mpok. Hak Mpok untuk membalas. Ya betul, An-Nisa ayat 148. Ya Mpok nggak dosa, itu hak Mpok. Makanya kan Nabi berpesan, takutlah kalian pada doa orang yang terdolimi, walaupun dia kafir atau kamakal, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Tuhannya. Tapi ini Nah. ada dua jadi Ustaz. Kan maksud saya ngomong ya, kan anak saya meninggal kemarin tuh. Nah soal makam nih, jadi ada dua orang nih yang korupsi makam anak saya. Itu dua-duanya meninggal. Ya Allah. Yang pertama yang urus makam, terus yang Iya. kedua ini abang saya kan dia karena Iya. ikut campur dari uang itu. Nah terus apa mulut saya apa bagaimana? Saya suka ngomong sama ibu Ivan, dia bilang apa mulut saya gimana? Ya, Dosa apa? ya enggak, kalau dosa sih enggak, itu hak Dua-duanya Mpok. meninggal Pak. Yang Kan makam. Mpok sudah sekian lama didolimi kan, dan selama ini Mpok diam kan, misalnya gitu. Mpok baru bersuara, sekali bersuara langsung kabulkan. Ya itu makanya ini pelajaran untuk kita juga, jangan sampai kita mendolimi orang, karena takutnya ucapannya itu akan buat kita sengsara itu. Kalau sekarang kita melihat banyak orang yang berbuat dolim, kok tidak kunjung sengsara hidupnya? Bukan tidak, belum. Atau sudah tapi kita tidak tahu. Kan kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Makanya ini dari kisah Mpok ini pelajaran berharga, jangan sampai kita dengan sengaja mendolimi orang lain. Ngerinya kalau dia berucap, wah itu jadi. Dan ini Mpok itu maksudnya jadi nih. Tapi Masya kalau Allah. kita membalas itu kita nggak dapat apa-apa, Pak Ustaz, cuma kepuasan. Pahala. Tapi Mpok sudah dapat yang kesabaran yang sebelum-sebelumnya. Ini kan klimaksnya. Jadi kalau saya sederhanakan ini Bu, misalnya Mpok ini didolimi 1000 kali, sekali beliau cuma balas. Itu kan sama dengan Nabi yang sesekali pernah membalas juga kan. Tapi kan Nabi tidak selalu membalas. Itu menunjukkan bahwa membalas itu boleh. Membalas itu boleh. Tapi Jadi, Nabi sekali itu tidak menghapus enggak. Jadi yang lalu kesabaran Mpok tetap dibayar oleh Allah, nggak mungkin nggak dibayar insya Allah. Bahwa ada klimaksnya beliau, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bersabar berapa tahun coba? 1000 tahun kurang 50 tahun bersabarnya itu. Puncaknya marah kan beliau itu. Dihajar habis itu. Walaupun belakangan beliau menyesal kan, karena beliau baru sadar bahwa ternyata dari sekian banyak orang yang diadab itu putranya masuk dalam daftar itu yang diadab. Ya, itu di antara penyesalan beliau. Tapi itu Nabi Nuh sudah bersabar 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya, jadi ucapan Mpok yang sudah klimaks itu setelah Mpok didolimi sekian lama dan bersabar itu insya Allah tidak menghapus kesabaran Mpok itu insya Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Ya kalaupun berdosa banyak tobat. Kalaupun berdosa banyak. Tapi saya yakin itu insya Allah bukan dosa karena itu Mpok sudah berusaha bersabar sebelumnya. Tapi tobat aja lebih baik Itu tetap. ada di hati itu Pak Ustaz. Sampai mati.
gitu maksudnya gitu, jadi sampai mati gua nggak bakal lo gua maafin gitu maksudnya, karena Oh, sekarang gitu omongannya. iya kok, tapi Sekarang masih ngomong gitu, Mbok. ya karena kalau lagi kesel sama omongan dia itu kan semua kan keluarga jadi tahu, Iya. oh dia nggak pernah ngirim anaknya ya gitu. Jadi saya masih selalu ingat dia yang jelek-jelekin saya gitu. Nah, kalau gini, Mbok, kalau saran saya, Mbok, ya, maafkan walaupun Mbok tidak bisa melupakan. Ya, dalam hati maafkan, ya Allah, sudah saya. Kalau saya gini, Mbok, gini, saya cerita deh, saya cerita. Saya itu sering kalau mau ngajar itu lewat sebuah kuburan. Yang di kuburan itu salah satu penghuninya, saya kesel banget sama orangnya. Kesel banget karena kelakuannya orang itu. Saya kalau lewat kuburan saya nggak mau ucap salam gitu. Kenapa? Karena di dalam kuburan itu ada orang yang saya nggak senang. Lama-lama saya mikir saya gini. Nah, ini pentingnya kita ngaji ya. Saya mikir, kalau posisi saya di dia maunya gimana? Pasti mau didoakan, dimaafkan dan didoakan. Ya sudah, saya maafkan dia, saya maafkan dan doakan. Saya kalau lewat itu tetap assalamualaikum. Sebenarnya kesel saya. Jadi kelompok kesel aja nggak apa-apa, tapi maafkan. Bilang aja, ya saya, ya Allah, saya maafkan. Pak Ustadz aja Walaupun manusia, saya Pak. kesel. Bisa Iya. kesel. Makanya Pak Ustadz bisa kesel juga. Oh bisa, jangan. Kita manusia. Oh nggak, kadang istri saya sampai negur saya gini, Mas jangan gitu nanti dikira sampai marah sama dia. Emang saya marah kok sama dia, saya bilang gitu. Oh gimana? Emang saya marah sama dia kok. Karena kelakuannya gitu maksudnya gitu. Jadi ibu, empok saya sarankan untuk maafkan saja walaupun tidak bisa melupakan. Gitu. Allah a'lam bishawab. Nanti Allah punya cara sendiri lah untuk membersihkan nama empok insyaallah. Oh saya juga pernah mengalami seperti empok itu. Cuma kalau saya konteksnya ya panjang lah ceritanya itu. Ada orang punya utang sama saya, nggak bayar-bayar. Yang beredar adalah saya punya utang sama dia nggak bayar-bayar. Tapi ya begitu-begitu belangsak orang gitu, belangsak. Saya sih nggak nyumpahin kalau itu. Saya sudah. Tapi Allah yang bertindak. Karena kan suka ingat kesel lagi. Emang sih, emang. ya? Itu wajar ya? Iya. Wajar, Ustaz. Udah gini, saya udah maafkan dia. Bahkan sudah saya ikhlaskan. Cuman sebagai manusia biasa kalau melihat wajahnya sih memang ingat. Iya, lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya udah nggak usah ngelihat itu nggak apa-apa. Itu namanya menghindar. menghajar. Itu namanya menghajar, menghindari seseorang dalam rangka untuk Menjaga. meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Takutnya dalam hati kita suka serapah gitu ya kalau ketemu dia gitu ya. Kalau kayak Budaya mah. manusia kalau kayak dia. Ya, kalau saya tuh gini. Kalau ada rasa ghil tuh unek-unek yang nggak enak, kesel masuk pada sesama muslim ya misalnya. Itu saya gini, kalau saya punya alasan syar'i untuk kesel karena perbuatannya itu saya syukuri malahan. Berarti saya memang punya sikap kepada tindakan yang nggak benar menurut syariat gitu. Misalnya dia perbuatannya. Jadi terhadap kezalimannya itu saya tetap nggak bisa terima kepada kezalimannya. Tapi kalau ghil itu muncul pada seseorang yang saya tidak punya alasan untuk membenci, lebih kepada malah yang dominan lebih pada sentimen pribadi, itu pasti ghil yang patut kita berdoa, wala taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana. Itu wala taj'al fi qulubina ghila lil ladzina amanu rabbana innaka. Atau kata Bu Irfan istighfar astagfirullah itu. Tapi kalau kita ada alasan untuk membenci karena kedzalimannya yang nyata, maka tidak ada masalah. Makanya saya pernah ketika ada jamaah yang kehilangan mobilnya itu, saya bilang terhadap ketetapan Allah bahwa mobil Bapak hilang, Bapak harus ridho. Tapi pada perbuatan maling itu Bapak nggak boleh ridho. Karena apa namanya mencuri itu perkara kemungkaran yang tidak boleh kita ridho. Jadi kalau ada orang dolim tadi saudara Mpok, dolim sama Mpok, perbuatan dolimnya Mpok nggak boleh ridho. Karena dolim itu pasti sebuah kesalahan yang tidak boleh diridhoi. Tapi bahwa dia saudara Mpok ingin memaafkan itu Mpok surplus nanti. Mpok akan naik derajatnya di sisi Allah. Kalau dalam kata-kata orang itu tersinggung itu bagaimana Pak? Tersinggung dalam pengertian? Dalam maksudnya dia tidak suka sama kata-kata yang kita ucapkan. Begini. Konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya kita tulus menasihati, Ya, gitu. Ya konten kita tulus menasihati, kita cari momen yang tepat, pilihan kata yang tepat. Kemudian kita berusaha baik lah.
kok orang itu masih salah paham, insya Allah kita tidak berdosa dan kita tidak akan tidak termasuk yang mendolimi. Kenapa begini? Kalau karena menasihati dengan baik dan benar, terus orang yang kita nasihati itu sakit hati, para nabi paling banyak dosanya barangkali para nabi itu. Paling banyak. Tapi kan nabi kan para nabi kan punya sifat tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dan sebaik-baiknya. Dan tidak semua yang dinasihati nabi kan terima kan, beberapa kan marah. Terima. Tapi Ya. sasarannya Pak, Walaupun nabi nggak punya dosa ya. tapi sasarannya sama orang yang tidak bersangkutan sama masalah dia, selalu dia ucapin itu saya tidak terima dengan ngomongannya. Terus harus bagaimana orang itu Pak? Ya sabar. Murid ke laut. Sabar ya. Apa harus apa Jangan saya ya didengerin. apa harus udah dinasehatin udah nggak usah dipikirin nggak usah apa saya harus nyampein sama orang yang bersangkutan iya gitu ini orang keduanya gitu. Ya kalau dirasa baik menyampaikan, sampaikan. Kalau enggak ya jangan. Iya tapi nanti dosa gitu Pak kalau disandar nanti kan kata iya kalau kebaikan apa Kenapa? Iya, saya kok nggak paham. Iya, saya kok nggak paham ya. Tapi selalu di umpamanya Umi ini selalu iniin saya nih gue kagak suka itu ngomongannya dia ngomongnya Ya udah kalau gitu mau biarin aja. Saya itu jadi perantara temannya. Ya. Jadi misalnya perusahaan Saya ngomong ke Eta. Iya, ke situ. Dan dia Oh, sebagai iya. bicara. kita tiap kali kita ketemu itu saya yang jadi sasaran Pak seolah-olah saya yang ngomong sama saya yang jadi dia Udah gini aja. Udah ibu omongin gini aja sama dia yang nggak terima dengan nasihat temannya itu. Gini loh, nasihat itu kayak obat. Sementara hati itu kadang berpenyakit. Kita dikasih obat, kadang ya sakit. Udah kamu sabar aja. Kalau saya bilang begitu iya, Pak. terus dia nggak terima kan? Nggak terima Berarti dia. sudah parah sakitnya itu dia berarti. Tiap hari saya ngajak kebaikan sabar dan ngaji doakan tiap gitu. hari tiap ngaji cuman tiap kali saya ayo ngaji itu yang disusulin saya nggak bisa tidur sembarang ingat-ingat itu saya rugi. Kayak Ahmad dia berasa dicakar. Iya, sudahlah jatuh timpa tangga lagi. Udah Mama Eta udah nggak ada. udah lah mau itu gak usah temenin aja orang Iya, begitu udah, silang aja udah silang. untuk kebaikan dia biar dia ngaji biar dia sadar itu untuk kebaikan udah kan udah dicoba Udah, juga. kan udah dicoba kalau nggak mau ya tapi saya nggak samperin dong kalau Nggak nggak usah. usah Oke. aja Oke. Udah silang aja silang. Terus kita bisa cukup 2 kali 3 kali 4 kali apalagi ya gitu misalnya itu termasuk keluh kesah atau Baik. meratap Oke. Kalau itu merupakan bagian dari pengakuan kita kepada Allah atas ketidakberdayaan kita sambil memuhasabah itu jangan-jangan semua yang terjadi karena kesalahan kita entah kepada Allah pun pada orang lain. Terus kita susul dengan sikap muhasabah dan taubat misalnya, saya kira itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kalau kita memperhatikan aneka musibah itu dengan ketidakterimaan pada ketentuan Allah. Nah itu baru namanya meratap. Sambil contoh gini misalnya, kita di mana pada situasi yang nggak enak lah, dan kayaknya ini beberapa kali kok kayak nggak enak terus ini misalnya. Terus kita mengambil sikap begini, ya Allah, betapa sebenarnya hamba ini tidak berdaya menghadapi suasana kayak situasi kayak gini aja, hamba udah nggak berdaya. Betapa lemahnya hamba dan betapa hamba butuh bantuan ya tolong mudahkan ya Allah. Tolong kuatkan hamba ya Allah. Nah, kalau disertai dengan tindakan seperti itu malah tidak ada masalah. Apalagi terus disertai dengan muhasabah, ya Allah, ampuni hamba jika semuanya karena dosa-dosa hamba di masa lalu yang hamba mungkin sudah lupa atau mungkin hamba sengaja tapi tidak tahu kalau itu adalah merupakan dosa. Minta ampun sama Allah. Dan kalau saya tambah ini, dan ampuni juga ya Allah orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf yang mungkin bisa jadi dosa ini karena itu. Gitu. Jadi saya minta untuk muslimat lah itu. Itu kalau berkaitan dengan muhasabah maka itu tidak ada masalah. Nah, tapi kalau kemudian disertai dengan perasaan gini melulu ya, masa gini terus semua. Ada kan orang biasanya kalau Iya. jarang sakit jarang dapat ujian gitu Tiba-tiba kan sakit. banyaknya aduh apalagi ini apalagi itu terus saya suka jangan meratap jangan berkeluh kesah gitu itu penting nggak sih Pak Ustadz? Oh, malah masalah itu malah jarang sakit ya malah.
Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya kan kadang-kadang ada orang yang Oh, orang. sakit terus tahu-tahu sakit Oh, gitu. Kan kadang-kadang ada juga manusiawi gitu kan rasa Iya. aduh apalagi nih terus sakit, kehilangan, kerugian gitu kan kadang-kadang misalnya berturut-turut kadang-kadang Ya pokoknya gitu lah. Oh, Kalau apalagi nih, kalau gitu. apalaginya untuk muhasabah insya Allah tidak apa-apa. Allah saya nggak Kalau apalaginya untuk muhasabah, mengeluh gitu maksudnya. Apalagi sini, apalagi sini. Gitu. Kan kadang-kadang Apalaginya berkeluh. spontan gitu ada omongan ada kayak rasa gitu. ya. taruhlah misalnya itu mengeluh kalau segera sadari segera tobat itu aja. Ya taruhlah misalnya itu mengeluh, segera tobat. Kadang gini loh Bu. Kadang kita itu menghadapi suasana-suasana di mana memang hati ini tidak cukup kuat menghadapinya. Tapi ilmu menuntut bahwa ini nggak benar kalau saya begini. Sehingga kemudian kita akan segera menguatkan diri dengan istighfar kan. Astagfirullah. Atau berusaha menguatkan alhamdulillah. Oh, saya pribadi itu kadang di hadapan kesulitan itu mengatakan alhamdulillah ya Allah, hebat panjenengan ya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi saya di hadapan kesulitan kadang ngomong gitu saya itu. Kenapa? Ya saya ingin mengamalkan apa yang Abdullah bin Mas'ud katakan. Tidak termasuk mengeluh ketika kita menciptakan keluhan itu di awal dengan alhamdulillah. Maka ketika itu terjadi saya bilang alhamdulillah ya Allah, hebat dengan ya Allah, hamba tidak berdaya menghadapi ini ya Allah, alhamdulillah gitu. Ya itu kan pandai-pandai kita membolak-balik hati aja. Taruhlah misalnya namanya manusia, ya gini-gini amat sih ya Allah. Misalnya taruhlah kita berkata begitu, oke lah, taruhlah begitu. Dan bersyukurlah pada Allah kalau ibu segera menyadari bahwa aduh ini jangan saya mengeluh nih. Astagfirullah. Ya, segera minta ampun pada Allah. Itu aja. Allah a'lam bishawab. Ya begitu-begitu kadang enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit. Iya. Pakai dal sulit. Sulit dan pakai kol-kol aku, Bro. Iya, Bang. Misalnya ada orang yang Nggih. karena perbuatannya teman-teman itu menjauhi diri. Dan kalau misalnya kepikiran, itu juga sebenarnya nggak suka gitu sama perbuatannya. Tapi apa namanya? Tapi dia baik banget gitu sama kita gitu. Baik banget terus ngedeketin kita terus gitu. Nah akhirnya kan jadi masa orang baik itu tidak membalas kebaikan gitu. Tapi karena kita membalas kebaikan, teman-teman lain boleh bilang, kok lu kayak mendukung gitu perbuatan dia. Jadi dia seorang itu kayaknya jadi temenan banget sih sama pelakor gitu. Padahal mah bukan karena pelakornya itu, karena dia baik banget gitu, baik banget sama saya. Jadi Sifat maksudnya Kebaikannya dia gitu. Jadi kalau masalah pelakornya saya tidak setuju, tapi kalau untuk dia sebagai individu dia memang baik gitu. Nah itu kayak gimana Ustaz? Apa emang ya udah saya mendingan jauhin aja? Seperti teman-teman saya bilang udah jauhin aja, nggak usah itu biar dia tahu bahwa dia hukuman sosial sebagai hukuman sosial, jangan temenin gitu, biar dia tahu kalau perbuatan dia buruk, kalau lu tetap temen nanti jadi nganggap lu aja lu kok bisa gitu terima gitu, ada teman yang bisa terima perbuatan dia gitu. Kayak gimana Ustaz? Pertanyaannya juga gini Bu sebenarnya. Pertanyaan berikutnya gini sebenarnya. Aksi menjauhi dia itu merubah dia apa tidak? Enggak sih, Ya sudah, kalau gitu tetap baik aja sama dia. Tetap baik aja. Oke, itu sebenarnya gini Bu, fungsi menghajar itu, menghindari itu kalau membawa dampak perubahan yang lebih baik sebenarnya. Kalau tidak membawa perubahan yang lebih baik, justru sebaiknya dipepet untuk tetap dibaiki supaya dia tidak berlebihan lagi, tidak berbuat yang lebih lagi dari itu. Kayak contoh gini misalnya, ketika anak berbuat yang nggak benar, terus misalnya kita menjauhinya, itu beda-beda anak loh. Ada anak yang ketika ibunya nggak nyapa dia malah gelisah. Kenapa mama nggak nyapa saya? Kenapa mama nggak senyum? Akhirnya dia blingsatan minta maaf. Ada yang begitu. Tapi ada anak ketika mamanya tidak nyapa dia yes, saya bebas. Itu ada begitu. Wah malah nggak terkontrol kan? Sudah mending pepet dia. Nggak sama dengan ketika kita ada saudara, misalnya ada orang murtad misalnya, keluarga murtad naudzubillah, kan beberapa menjauhi. Oke, kalau memang itu membuat dia sadar bahwa tindakan dia salah, bagus. Tapi kalau kemudian dengan dijauh dia malah tambah masif murtadnya dan memurtadkan orang lain, mending pepet. Harapannya semoga dia sadar dan mau kembali kepada Islam kan. Itu seperti itu. Jadi tergantung konteksnya sih Bu itu.
Makanya saya tanya tadi Ibu, kira-kira dengan dijauh itu apa yang terjadi? Berubah nggak dia? Enggak juga. Kalau berubah ya sudah. Ya Ibu, Tapi kalau kata normatifnya gitulah. dengan dia dekat sama saya itu jadi dia ada kesempatan untuk membangga-banggakan hasil rampasannya itu gitu. Barang rampok tuh suami orang. Ya berarti Ibu nanti gini, Ibu coupling saja, Ibu coupling saja. Ibu tunjukkan betapa pada sikap dia yang salah itu Ibu tidak membenarkan, tidak setuju. Ibu hanya setuju pada kebaikan dia yang memang itu betul-betul baik, dan untuk pada keburukannya Ibu tetap nggak boleh menunjukkan kesetujuan itu. Jadi tidak usah dengarkan kalau dia lagi berbangga-bangga tentang itu. Jadi sebaiknya saya bilang sebaiknya jangan atau gitu, kayak menasehati dia gitu kalau dia sedih. Iya, jadi Ibu, betul, seperti itu. Ya, tunjukkan sikap Ibu bahwa tindakan dia tidak benar yang itu. Ya. Hasil rampasan. Ya. Harta rampasan itu udah. Ya, ada lagi atau cukup dulu? Tanya saya, Nggih. utang yang mana yang dibayari oleh Allah? Baik, dalam hadis Bukhari di antaranya, barang siapa orang yang berhutang dan dia berniat membayar hutang, maka Allah akan bantu dia untuk membayarnya. Kalau sampai wafat dia tidak terbayar, maka hutang dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, jadi kalau dia berhutang dan tidak berniat membayar hutangnya, maka Allah akan menghancurkannya, Allah akan membinasakannya. Itu mafhum riwayat dalam hadis Bukhari di antaranya. Nah, makanya Berniat seperti apa nyicil. nah, saya mau terangkan. Oke, saya mau terangkan. Ini maksud saya terangkan. Nah, kriteria niat itu bagaimana? Niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Artinya dia memang punya komitmen untuk bayar. Karena punya komitmen dia catat. Iya, dia catat. Saya punya jamaah, Bu. Beliau kena stroke. Kalau orang kena stroke kan beberapa ingatannya hilang ya. Tapi bagusnya beliau punya catatan. Di dalam catatan termasuk tentang hutangnya. Jadi beliau terselamatkan hutangnya sehingga bayar itu gara-gara punya catatan itu. Jadi kalau dia serius dengan hutangnya, dia akan catat. Atau kalau nggak catat, dia ngomong ke keluarganya. Saya punya hutang sama si fulan. Itu tanda bahwa dia serius. Satu, dicatat atau disampaikan kepada keluarganya. Sehingga keluarganya tahu kalau dia suatu nanti mati, ya dia bayar hutang itu ke dia. Satu dulu. Jadi kalau dia nggak ngomong ke keluarganya dan juga tidak mencatat, berarti dia tidak niat, berarti itu. Satu dulu ya, satu dulu. Yang kedua, namanya niat, jangan berusaha. Nah, nyicil, walaupun nyicil berusaha. Makanya gini, ada orang itu punya hutang, bukan mendahulukan bayar hutang, tapi mendahulukan kesenangan atau kebutuhan pribadi. Itu salah itu. Yang betul adalah kalau dia niat betul-betul mau bayar hutang, begitu dia ada kemampuan bayar, dia akan segera membayar. Karena matrul ghani zulmun. Menundanya orang yang kaya, orang yang mau bayar hutang kok gak segera bayar hutang, itu zalim. Maka kalau dia merasa mampu, dia tidak mengedepankan kebutuhan dia, tapi dia akan mengedepankan bayar hutangnya. Nah, ada nggak orang yang gini misalnya, kalau dia waktunya bayar, dia alih bayar, tapi beli sepatu anaknya, nggak boleh, harusnya bayar hutang dulu. Kalaupun kebutuhannya mendesak, paling nggak dia ada omongan ke orang yang mau hutang itu, Bu, saya mau bayar utang sebenarnya, cuman saya ada perlu, anak saya butuh seragam sekolah, diizinkan nggak saya pakai untuk beli? Kalau dia bilang diizinkan, udah beli seragam sekolah. Tapi kalau misalnya yang bersama ngomong jangan, bayar utangnya, itu wajib itu seperti itu. Makanya gini, niat itu dibuktikan dengan dua tadi, mencatatnya atau memberitahukan kepada keluarga bahwa dia punya utang, itu bukti bahwa dia serius. Yang kedua, dia akan memprioritaskan pembayaran utang daripada kepentingan pribadi bahkan. Itu seperti itu. Itu yang begitu itu Pak, yang andaikan dia wafat, insya Allah hutangnya dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Itu mafhum riwayat dalam hadis Bukhari diantaranya. Bayar hutang dulu atau nafkah dulu? Bagus. Kalau berkaitan dengan hutang, itu nomor satu itu hutang itu. Bahkan di atas zakat itu. Iya, prioritas pengeluaran seorang muslim itu pertama hutang itu. Hutang itu. Tapi nafkah kan wajib. Iya, tapi hutang itu lebih wajib lagi untuk dibayar. Nah, Kalau dia nggak bisa menafkahi dengan membayar hutang, ternyata dia Nggak bisa makan. iya, gini ya, bagus. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bagus. Banyak sekian miliar. Nah,
Oh, gini. Hutang itu bertingkat, macam-macam. Ada hutang itu yang jelas perjanjian kapan bayarnya. Ada hutang itu yang sepatutnya segera dibayar. Untuk model yang segera dibayar, bayar hutang dulu. Tapi kalau hutang jenis hutang yang modelnya ya jatuh temponya, ya itu tidak apa-apa, dahulukan nafkah, tidak ada masalah. Dahulukan kebutuhan pribadi juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang ada temponya. Apalagi kredit kan memang ada jadwal-jadwal pembayarannya. Itu. Nah, kalau harus pilih, kalau yang saya lakukan ya saat itu, saya dulu juga pernah mengalami punya hutang sewaktu Surabaya dulu ya. Saya cukup lama miskin ya dulu. Jadi iya. Iya. Nah, saya pribadi itu punya uang malam saya bayar. Kecuali kalau kemalaman ya, paginya. Dan saya tidak pernah berpikir mengedepankan kepentingan keluarga, pribadi ataupun keluarga. Alhamdulillah, Masya Allah, diberi istri yang mengerti secara agama. Justru istri mendorong saya untuk bayar utang dulu. Itu ya alhamdulillah dengan izin Allah dibantu ya. Alhamdulillah sampai selesai lah dengan izin Allah. Itu seperti itu. Jadi saya termasuk yang kalau saya pribadi ya bahkan keluarga saya belakangkan bayar utang dulu. Ya alhamdulillah selama ini keluarga nggak pernah kelaparan sih alhamdulillah. Tapi saya pernah mengalami kondisi seperti itu di mana saya bayar utang dulu. Saya dahulukan utang daripada nafkah keluarga. Ya alhamdulillahnya istri sih terima. Mungkin agak sedikit berbeda ceritanya kalau istri nggak terima ya. Mungkin disinilah pentingnya di sini pentingnya kita berani ngomong ke orang yang menghutangi berarti. Pak, saya mohon maaf ini ada uang segini sampai segini dulu ya. Ini saya mohon izin saya pakai yang ini untuk nafkah keluarga dulu. Harus berani ngomong. Dimarahi itu resiko, konsekuensi. Itu seperti itu. Cuma kalau saya pribadi sih nggak begitu. Kalau saya pribadi itu yang pernah saya alami itu saya bayar utang dulu, saya selesaikan utang dulu. Kalau saya pribadi ya, yang saya alami dulu. Orang meninggal punya hutang kan belum bisa dibilang rohnya masih gantung ya istilahnya ya. Terus. Itu nanti seandainya ada orang berhutang terus dia bilangnya keluarganya ya istrinya nanti kalau saat rumah itu terjual saya baru bayar. Itu berarti si suami itu masih ngegantung apa gimana sih? Istilahnya sih bukan. Akadnya sama yang menghutang nanti saya bayar kalau sebenarnya nggak gantung juga sih Bu. Tapi lebih kepada bahwa nanti hisapnya ruwet gitu aja. Oh gitu ruwet. Iya hisapnya ruwet. Dia nggak gantung antara langit dan bumi enggak. Tapi selama dikubur kan dia ada sisa kubur itu jadi kena sisa kubur dong karena masih ada Masih ada gimana? Yang saya tahu soal hutang nanti di mahsyar itu. Bukan di barzah bukan di barzah. Kalau di barzah itu Di barzah itu lebih kepada lulus atau tidak lulus pertanyaan kubur itu aja. Kalau pertanyaan kubur lulus, ya kalau pertanyaan kubur lulus ke depannya beres ya. Kalau itu nggak lulus, ke depannya alamat nggak beres. Itu aja. Gitu. Kan tadi misalnya gini, kalau ada ini ya orang utang kredit, misalnya nih kredit mobil, itu kan utang juga ya sebenarnya, walaupun mungkin waktunya ada. Tapi dia punya tabungan yang sudah masuk nisab dan harus dizakatkan. Itu bagaimana? Kalau kredit mobil kan ada waktu pembayarannya. Iya. Maka ketika sudah jatuh tempo pembayarannya, silakan bayar kredit mobilnya dan ternyata masih ada uang yang senisab itu kan. Ya berarti wajib keluarin zakatnya juga tetap. Kan tipe kan gini Pak, misalnya kan apa itu namanya? Simpenannya itu, tabungannya itu kan misalnya kan setahun ya udah ini ya. Kan itu sebenarnya bisa untuk nutup bayar lunas. Loh, tapi kan akadnya kredit toh. Oh. Dah. Enggak, maksudnya gini. Kalau kredit itu ya kan kredit itu kan tergantung berapa tahun gitu ya. Iya. Nah, itu gimana hitungan? Kan dia akad kredit. Akad kredit berarti pembayaran sesuai dengan perjanjiannya. Jadi kalau pada waktu perjanjiannya dia bayar dan uangnya masih mencapai nisabnya dan haulnya, ya berarti dia tetap wajib keluarin zakatnya tetap. Karena dia tidak ada kewajiban melunasi mobil itu seketika karena akadnya sudah kredit gitu. Kalau Makanya iya. Dia punya uang udah cukup. Terus Kenapa malah berhutang? Walaupun akadnya kredit gitu loh. Kan kalau kredit kan itu pilihan dia, terserah kan? Ya, jadi dia nggak berdosa dengan tidak melunasi. Oh tidak berdosa. Kan itu pilihan. Enggak, itu pilihan.
Beda. cara. Oh. Itu pilihan beliau, nggak berdosa insya Allah. Kalau Karena mau dilunasi lebih bagus. nggak apa-apa, lebih aman. Gila, kalau orang mikirnya daripada saya punya utang, memang lunasi saja. Iya, tutup aja daripada itu tidak ada masalah. Andai kan dia pilih lunasi mobil dan tidak bayar zakat demi melunasi utangnya, Ya. itu sangat tidak ada masalah. Justru yang menjadi masalah itu adalah kalau seandainya yang bersangkutan itu jenis utangnya tipe yang harus segera dibayar, tapi dia tidak segera dibayar, itu yang menjadi masalah. Itu. Nggih. Nggih. Terus. Misalnya kita Nggih. mau beli motor nih, kita pengennya tidak berhutang karena kan kalau kan bisa riba gitu ya. Nah, kita mau beli cash, tapi berkaca dari pengalaman sebelumnya saat beli cash surat yang bermasalah apalah keluar kayak gitu. Nah, itu dan kadang motor yang dikasih itu tidak bagus itu Ustaz. Karena itu kami alami, jadi waktu yang motor saya pertama ini KT, kan harusnya 3 bulan itu keluar BPKB Ustaz. Ternyata sama dealernya dia bandel, BPKB-nya itu dia gede. Iya, jadi waktu itu ada kejadian tuh tahun saya beli motor di Samarinda itu tuh sampai berapa juta motor itu suratnya diganti semua sama si pemilik Dealer. sama si dealer. Kan akhirnya si dealer ini bangkrut ya. Nah, habis itu kan demo untuk minta BPKB. Buat yang berhutang aman karena BPKB-nya disimpan sama bank. Tapi buat kami yang cash enggak keluar. Karena sudah nggak tahu kemana BPKB-nya. Karena belinya cash. Nah, berkaca dari itu, makanya boleh nggak sekarang saya membeli motor dengan kredit karena ya menghindari hal itu. Iya. Kalau ibu merasa khawatir seperti itu dan berdasar pada pengalaman yang sudah terjadi, maka tidak ada masalah. Cuma kalau pengalaman saya, alhamdulillah, masya Allah sampai detik ini cash aman-aman saja sih. Lebih kepada lebih kepada pemilihan dealer yang terpercaya aja sih. Itu dealer terbesar di Samarinda waktu itu. Saat itu ya. Terbesar. Jadi emang lagi Tapi bermasalah. jangan nyalahkan cara berhutangnya, cara bercashnya itu ya. tapi 2 kali Iya. Ustaz. Mas saya belum punya pengalaman 2 kali yang pahit. 2 kali. Itu kan Samarinda kayak gitu ya. Akhirnya yang kedua Di Bekasi. Scoopy malah di Bekasi di Itu juga? Kalimalang bukan kayak gitu. Kita dapat motor baru seminggu itu motor mati. Ternyata Karena udah banjir motornya. nggak tahu, jadi ternyata apanya gitu di itunya yang tuh Nggak rusak. yang rusak. Jadi gini, kan kami beli di dealer Kalimalang ya, cash. Akhirnya karena mati, nggak sempat ke Kalimalang kan, karena sudah mati mogok di jalan itu, bawalah ke dealer yang terdekat. asri. Pas dilihat, loh ini tuh apanya gitu, bagian apanya yang rusak? Ya ini baru kan, iya. Diklaim aja, biar nanti diganti gitu. Iya, Terus diganti baru. baru. Kami beli cash. Wah, kalau itu agak susah. Coba nanti hubungi itu. Jadi karena kami beli cash, si dealer yang di Kalimalang itu nggak mau ganti baru. Nah, Motor kami diperbaikinya, jadi tidak diganti baru, tidak diganti unit baru, padahal itu cacat dari Dari bawaan. dealer. padahal kalau cacat dari pabrik itu tidak ada hubungan antara cash dan kredit. Nah, bisa gitu, jadi nggak mau, salesnya itu nggak mau. Dealer resmi bukan. Dealer resmi di Kalimalang besar, dekat ini Ustaz. Kalau saya selama ini alhamdulillah 3 motor saya itu beli di SMS finance SMS dealer itu alhamdulillah masya Allah benar terpercaya itu. Iya, saya motor beberapa kali cash itu alhamdulillah aman. Saya di Harapan itu ada dealer namanya SMS ya. Itu alhamdulillah sampai detik ini terpercaya itu, alhamdulillah sampai detik ini. Keluarnya BPKB tepat waktu, semuanya baik-baik saja, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kalau yang di Samarinda itu emang dia bermasalah Ustaz. Jadi emang sampai masuk koran tuh. Jadi jadi ada beberapa teman saya yang waktu itu berbarengan beli, tapi karena dia kredit aman. Jadi BPKB-nya kan memang dipegang Dipolising. Ya, pokoknya intinya ini deh, kalau ibu merasa khawatir dan trauma, Allah Maha tahu bahwa ibu bukan sengaja memilih akad yang tidak benar.
tapi lebih kepada menghindari trauma-trauma yang sudah terjadi pada ibu, tidak hanya di Samarinda tapi juga di Bekasi kan. Ya sudah. Kalau saya pribadi, kalau ibu mau, itu di Harapan Indah ada dealer namanya SMS. Ya, saya selama ini beli motor tidak satu, beberapa motor cash Honda. Motor atau mobil referensi saya aja. Oh iya. Itu Ada aku ngirim itu selama ini saya terpercaya, alhamdulillah, masya Allah. Selama ini terpercaya, alhamdulillah, masya Allah. Saya kasih tahu Pak. Saya semua surat-surat lancar semua, alhamdulillah. Saya kasih tahu yang yang kedua itu saya kasih tahu Pak. kami beli memang harus Ada, pakai ada. karena memang beberapa dealer masih tutup, termasuk yang di Wisma Asri itu masih tutup. Kayak Kalimantan tuh karena besar, karena masih besar nih, udah kita di sini aja gitu. Jadi ternyata ya itu dikasih motornya yang Motor rusak. motor rusak, ini bagian apanya gitu. Ya memang sih habis ini dibetulin ya, tapi kalau bagi saya motornya masih tetap nggak enak, lebih enak motor Beat saya, berarti kan Scoopy kalau ngomong Iya, soal iya. tingkatan lebih bagus Scoopy. Iya. Ya, baik, kita tutup dulu Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.